Bahayanya orang beramal tanpa ilmu tidak hanya dalam agama. Sok aja pekerjaan apa yang nggak bisa nyupir ya bang ya baru nih ya. Ada orang nggak bisa nyupir. Iya tutorial kan banyak di YouTube kan. Kasih kunci dah. Kasih kunci mobil suruh nyalain. Tutorial. Tapi kan harus banyak amal pak. Iya artinya harus tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya banyak amal gimana? Contohnya itu tadi nggak ngerti nyupir terus nyoba nyupir, nggak ngerti bangunan nyoba-nyoba bikin bangunan, nggak ngerti apa sajalah semua sama. Pokoknya tidak diperbolehkan karena membahayakan. Di dunia bahayanya sebatas dunia. Kalau urusan agama bahayanya sampai akhirat, sampai nanti dipertanggungjawabkan ada pada Allah. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Tidak ada ukuran ilmu itu adalah banyaknya ilmu, orang mengetahui banyak hal, pengetahuan, ahli debat, ahli seminar, ahli memberikan materi keilmuan, tidak. Tapi ada nggak rasa khosyah dalam hatinya. Kalau begitu, siapa yang paling khosyah? Yang paling ada rasa takut dalam Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah pastilah para ulama. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara menjalankan ibadah sebagai bentuk aplikasi menjalankan takwa yang artinya menjauhi larangan. Harus tahu dong apa yang dilarang. Melaksanakan perintah harus tahu dong. Bobot perintahnya beda-beda. Sholat 5 waktu perintah bukan. Sholat tahajud perintah bukan. Yang wajib sholat tahajud tapi sholat 5 waktu. Kenapa rajin tahajud tapi sholat 5 waktu enggak? Barangkali tidak tahu. Jadi harus tahu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tahajud siang malam kagak ditinggal. Sampai duha juga kalau pagi nggak bisa habis asar saya sholat duha. Gitu baca Quran rajin saya mahatam sebulan sekali. Ya baca Latinnya aja Pak, saya kan nggak bisa baca Arab. Baca Latin kebayang nggak baca? Alhamdulillahi rabbil alam lamin. Gitu Latin kan gitu, ikutin tulisan ABCD kan? Ya kan? Nah, nggak bisa dengan semau-mau karena ini kaitannya dengan ibadah yang hubungannya sama Allah yang memang ada tuntunannya. Selain urusan itu, silakan inovasi sendiri, observasi sendiri, eksperimen sendiri. Kalau salah diulang lagi. Bikin layangan salah, dengdek ke kanan, apa dengdek ke miring. Ngomongin miring tadi. Dikasih anting-anting sebelah kanannya supaya jangan miring. Bebas lah, yang penting mengapung lah. Wa qala al-Hasan innallaha ta'ala la ya'ba bidhi ilmin wa riwayatin innama ya'ba bidhi fahmin. Lebih dalam lagi, tidak hanya mengetahui, tahu banyak, tapi paham enggak? Tahu Bang caranya wudu tahu kan? Tahu dah. Kerjaan yang tahu. Tapi paham banget tentang wudu. Maka kalau paham orang akan hati-hati dalam berwudu. Cipratannya, membasuh wajahnya. Kenapa tidak asal? Saya tahu kalau asal wudunya tidak sesuai fardunya, tidak sah wudunya. Memang kenapa kalau nggak sah wudu? Kan sholatnya juga jadi nggak sah. Paham tuh namanya. Terus akhirnya wudu itu kan bukannya mau sholat aja Pak. Ternyata wudu itu amalannya para kekasih Allah, para ulama. Kenapa wudu kok diajarkan sampai sedemikian rupa ada amalan dawamul wudu? Salah satunya nanti akan mudah berhubungan dekat dengan para malaikat karena sucinya orang dari hadas. Dan malaikat itu senang sama orang yang tidak berhadas. Bukan yang berhadas, yang setelah berhadas dia berwudu. Maka menjaga wudu itu adalah salah satu keutamaan sahabat Bilal bin Rabah yang orangnya masih hidup di muka bumi tapi suara sendalnya sumpah sadu sampai di surga. Dawamul wudu. Santri dibiasakan wudu kapan? Mau ngapalin wudu. Pulang sekolah wudu, mau makan wudu, habis makan cuci tangan sambil wudu, ngapalin sambil nunggu asar. Habis itu mau ngapain lagi tidur, wudu dulu. Sepanjang hari anak santri diajarin supaya jangan lepas wudu. Sampai sekarang saya jadi kebiasaan. Kebiasaan bagus berarti gitu. Jangan bayangin, kita bangun tidur kan, biasanya ngapain bangun tidur nih? Bukan waktu sholat, bukan. Abang tidur jam 8 pagi, bangun jam 11, kan belum zuhur belum. Kan ada tamu nih datang. Ya bentar kamar mandi dulu kan. Di kamar mandi kan buang air kecil kan. Kencing, habis kencing cuci muka udah gini-gini doang. Kenapa nggak sekalian wudhu aja? Coba dibiasain kan. Sekalian mumpung basah kan. Mumpung basah, mumpung cuci muka sekalian aja wudhu. Niatnya apa ya? Niat wudhu li rafil hadatil
asghar sama. Kelebihan dari wudu. Maka itulah amalan-amalan yang seperti ini bukan hanya pengetahuan tapi paham bahwa wudu bukan hanya sebatas syarat sahnya ibadah sholat. Tapi wudu itu dianjurkan sepanjang sadar. Kecuali nggak sadar orang tidur. Nih abang bapak-bapak. Sampai mau hubungan badan suami istri aja. Kan ada anjuran. Harus dalam keadaan suci. Saking wudu itu amalan yang banyak fadilahnya. Itu namanya paham tuh. Sudah paham betul. Umpamanya ilmu yang dirosah itu ilmu yang dipelajari secara berurutan. Dirosah tuh ambil kata darosa belajar. Diambil darosa yadrusu darsan. Tempatnya namanya madrasah. Jadi madrasah itu asal dari bahasa Arab, tempat belajar. Di mana bang? Di madrasah. Madrasah itu bahasa Arab, tempatnya. Guru orang yang mengajar pelajaran, murid-murid namanya mudarris. Lalu dari belajar itu, belajar nulis, itu kan berurutan. Dari belum bisa baca, dari belum bisa ngitung, dari belum listung, nulis, baca dan ngitung. Habis itu apa? Ngelancarin bacaan. Habis ngelancarin bacaan, memahami yang dibaca. Deras. Lalu diambil bahasa itu oleh orang Indonesia, deres. Deres tuh nggak berhenti, berhenti. Hujannya deres banget. Artinya apa? Air kali deres. Kenceng kan? Orang deres. Saya ngapain nih lagi deres pak? Deres tuh apa? Nggak berhenti, berhenti. Tuh, jadi ambil kata. Sampai paham dari kata-katanya, sampai paham pengertiannya, sampai pengamalannya. Berarti namanya paham. Ilmu itu pertama dipelajari supaya tahu. Pak saya belum sampai paham kayak begitu. Memang bertahap. Pertamanya tahu dulu. Jangan-jangan kita nggak tahu nih kalau fardunya wudhu ada 6. Ya akhirnya ceritain dulu. Fardu wudhu itu ada 6. Artinya yang wajib ketika wudhu tidak boleh ditinggal ada 6. Ya. Selebihnya berarti apa yang 6 itu? 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Mengusap sebagian kepala. 4. Membasuh kedua tangan. Tangan dulu apa kepala dulu? Tangan dulu, baru kemudian mengusap sebagian kepala. Lalu kemudian membasuh kedua kaki. Yang ke-6 tertib. Nah kok nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada kumur-kumur pak? Nah di situ pertanyaan. Kumur-kumur, madmadoh, istinsak, ngisap air ke hidung itu sunnah, bukan fardu. Oh berarti kalau saya lupa nggak batal? Enggak. Loh, baru tahu saya. Tuh baru tahu doang. Belum paham belum? Kok kenapa pak itu nggak wajib? Nah kenapa? Karena dipaket di sini di wajah. Makanya kenapa? Ini kan harus paham nih. Filosofi orang wudhu membasuh wajah. Di wajah itu ada apa? Ada 2 mata. Ada dosanya nggak ini? Apa dosanya mata itu? Ngelihat apa yang jelas dong? Nah, ada. Paham lah ya? Udah nggak usah. Pokoknya mata itu dosanya ngelihat ya. Ngelihat yang nggak penting gitu. Yang bukan haknya. Di sini ada hidung. Hidung. Mencium kan? Mulut. Dosanya apa? Ngomong. Telinga dosanya. Nanti ada lagi tuh. Makanya telinga kok nggak masuk. Karena termasuk ketika basuh wajah ada disentuh di sini telinga. Batasnya nih. Min mana biti sya'ri rosi ila tahta dzakon. Ini ada tulang rahang. Ini yang wajib dibasuh. Disebut wajah. Itu mana muka? Ini pak muka. Coba yang detil. Ini pak nih. Nih. Tempat tumbuh rambut pada umumnya. Terus kalau ada orang yang kepalanya ini nggak ada rambut. Sampai di sini pak mulainya rambutnya. Pada umumnya. Di mana orang pada umumnya jidat? Kan nggak mungkin sampai sini jidat. Umumnya di sini. Nah, pertama tumbuh rambut ini disebut kepala nih. Baru batas atas, kemudian sampai ke bawah, terus ininya rahang. Nah, tulang ini yang kena nih. Oh, kalau sudah tahu saya basuh wajahnya begitu berarti. Tinggal caranya. Gimana? Dibasuhnya. Semuanya harus kena. Ini rahang harus kena. Gak boleh enggak boleh ada yang kelewat. Harus kena. Bisa bedain mana yang fardu, mana yang sunnah. Oh, saya kira harus memang kumur-kumur dulu. Dah sekarang baru tahu nih. Tidak hanya baru tahu, harus paham juga maksud istinsyak. Pakai lagi peci lupa. Istinsyak itu menghisap air ke hidung. Menghisap ya. Tahu menghisap kan? Tapi kenapa kita wudhu begini aja? Oh, tadi menghisap apa? Kalau gini namanya apa? Mengusap. Istinsyak dalam bahasa itu menghisap air ke hidung. Ada air dihisap ke hidung. Jangar dasir. Teng ke sini kan? Langsung kan? Maksudnya itu membersihkan secara zahir rongga kotoran yang ada di sini. Kotoran yang di rongga-rongga.
sedemikian Rasul mencontohkan Islam kok sampai segitunya? Tanya dokter medis dah yang ahli di bidang itu kesehatan. Pak dokter, kenapa orang Islam kok ada istinsyak ya kalau wudhu? Harus dokter meneliti. Oh ternyata orang yang istinsaknya benar itu bersih sampai kotorannya. Terus kumur-kumur gimana? Kita tahunya gini. Mad-mad itu kumur kan? Kumur-kumur sana. Nah ini. Saya tak banget gitu ya. Kumur-kumur. Nih, padahal yang diajarkan Rasul yang sunahnya mana? Kumur-kumur tuh. Dimasukkan air, semua rongga bagian dalam harus tersentuh air. Caranya kekemu. Kanan kiri, kemudian atas, lak-lakan. Oh, gitu. Baru serot keluar ke. Emang begitu. Afdolnya. Itu sunnah ya, afdol ya. Afdol itu keutamaannya. Maksimalnya begitu. Dah, apakah cuma begitu kalau satu-satu? Ternyata kalau dipahami lagi dalam bab fikih, madmadoh sama istinsyak itu yang afdol bukan satu-satu tapi berbarengan. Ambil air, kumur. Yang benar itu. Nah, Pak repot ya Pak. Makanya kalau sudah tahu mah jangan dibikin ribet. Yang penting apa dapat sunahnya. Ya udah gini-gini aja. Tapi bukan berarti menyepelekan. Kalau memang tidak buru-buru, sempurnakan wudunya. Kecuali buru-buru. Di pom bensin, di rest area orangnya ngantri. Belakang banyak kita lagi wudu. Takhlilul asabi. Nyela-nyelai jadi jari semua ini sunnah. Terus teliti sampai bersih benar-benar lama. Tuh pentingnya kenapa kita paham supaya tahu kapan saatnya saya maksimal dalam ibadah, kapan minimal. Pak, kadang kok wudunya sekali-sekali. Memang yang wajib itu ya sekali. Kenapa 3 kali? Sunnah. Tahu nggak yang gini? Ya sudah pernah dengar. Walaupun udah dengar, udah tahu, mungkin tidak sampai paham banget kenapa kok 3 Pak ya. Kita tuh kan sunnah. Kalau sunnah tuh ngikut Rasulullah kan. Rasul berapa kali? 3 kali. Ikutin aja. Tapi andai airnya terbatas, sedikit airnya, orangnya banyak mau wudu, ngirit. Sekali aja. Yang penting Pak. Langsung tangan 1 kali. Tangannya mau dari atas ke bawah. Ini kan dipersoalkan juga. Nah, karena di Quran disebutnya apa? Ilal marofik. Kalau sampai itu ke, berarti ini yang di akhir. Berarti gini. Tapi Imam Syafi'i memanai ilah di situ, ma'iyah, beserta. Kalau beserta, mau dari sini boleh, mau dari sini boleh. Bebas. Yang penting ininya ikut ke basuh. Harus dipahami. Tapi kalau airnya sedikit, terbatas, orangnya banyak lagi ngantri supaya mereka wudhu semua, ya udah nggak usah 3 kali, sekali aja. Ini sekali. Orang protes. Pak sekali kok itu nggak sah itu. Haji. Jangan ditambah tembalan gitu. Ngaji belagu amat. Ya ngaji mah berlagu biasa aja. Bukan menyepelekan tapi tahu situasi dan kondisi kapan. Itulah harus paham muqtadul hal, muqtadul zaman. Kapan saya harus menempatkan, mengadaptasi. Sehingga jangan terjadi tadi. Kenapa tayamum? Dingin Pak, gak kuat, menggigil tadi malam subuhnya saya tayamum. Bukannya ada ya bab? Ada bab nama. Tapi kan saya udah mengamalkan. Itulah pengamalan yang salah. Bapak tahu nggak apa yang menyebabkan tayamum? Tuh, jadi itu nggak tahu. Kenapa tayamum? Karena dingin. Cari. Ada tidak alasan tayamum karena dingin? Ya sudah. Itu diantara ya. Nah, ad-dirosah itu saya lagi nerangin istilah deras tadi. Deras itu nggak berhenti. Saya hobi deras. Maksud deras itu apa? Terus menerus baca kitab, mutolaah, terus jangan berhenti, namanya deras. Hujan deras banget. Nah, madrasah itu tempat ngaji terus menerus. Kalau berhenti bukan madrasah namanya. Kalau ngajinya berhenti ini namanya bukan madrasah. Apa ya? Cari nama lain aja. Ilmu dirosah seperti air susu yang bersih, bening, sehat, steril, minum, sehat. Ilmu yang dihasilkan daripada belajar yang tersusun, belajar seperti juga sanadnya, keilmuannya sama seperti pada orang-orang ulama terdahulu. Nanti nih sampai kepada jamaahnya, sampai kepada santrinya tuh beda hasilnya. Dapat ilmu dan dia jadi sehat akalnya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat batinnya. Kok banyak yang ngaji nggak pada sehat Pak? Ya sehat bukan sakit badannya. Nggak sehat tuh jadi kacau lah, kacau. Mananya kacaunya bisa diartikan macam-macam.
Sholat tapi mudah menjustifikasi orang, sholat tapi mudah menghukumi orang, sholat tapi suka membuli, suka menghina, mencaci. Padahal yang dibaca kitabnya, Qur'annya, ayatnya, jangan kalian saling mencaci. Bahkan jangan berpecah belah. Yang dibaca wa'tasimu bihabillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai berai. Tapi yang dikerjakan memecah dan mencerai berai, provokatif, nggak nyambung. Kenapa bisa ada orang begini? Pertanyaannya, jangan-jangan ada ilmu yang dia ambil, yang dia serap dari orang yang belajarnya tidak tersusun. Disebutlah ngaji jalanan, misalnya gitu. Saya bapak ilmunya dapat temu aja di mana ada ngaji hadir. Kalau begitu, amalkan yang bisa, tapi tidak punya hak untuk menyampaikan ke orang. Ada dalilnya pak, baligu ani walau ayah balik deh kan kemarin-kemarin. Nggak asal begitu. Kalau mau menyampaikan punya tanggung jawab moral. Kenapa? Kalau saya salah sendirian, yang sisa, yang disiksa, yang dosa saya. Tapi kesalahan ini saya sampaikan ke jamaah dan jamaah mengikuti apa yang saya sampaikan, yang dosa semua saya juga malah nambah-nambah dosa. Itu masalahnya. Kalau pak saya nggak paham itu. Dah yang jalanin sama abang, yang abang paham aja. Saya mau nyampein pak ke orang tuh mau nerangin tentang sholat tuh begini, filosofinya begini, nggak paham saya. Abang nggak usah repot-repot. Kapan ada waktunya dia senggang, ajak aja. Tapi dia sibuk pak, seminggu sekali aja bilang. Sibuk banget pak, sebulan sekali aja pak. Sampai sekarang belum, udah mati pak orangnya. Nah itu. Jadi tinggal tahlilan. Maksudnya gitu. Jangan paksakan kita menjelaskan sesuatu yang kita kurang tahu, kurang paham. Tapi sebatas kita tahu sampein aja. Lu nggak bisa sholat wajib gue, kalau nggak wajib mah bener dah. Udah gitu aja dalilnya. Contoh sholat duhur sunnah hukumnya, coba. Siapa yang azan besok? Misalnya sholat duhur sunnah, misalnya. Yang azan kagak ada, pada ngapain gak sholat pak? Sunnah mah katanya dikerjain pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ya udah sunnah. Untung wajib. Nah, yang wajib aja masih ditinggal, apalagi yang sunnah. Kira-kira aja lah begitu logika. Tapi pak rajin dia qobliyah ba'diyahnya mah, sholatnya mah enggak, tapi yang qobliyah apa tuh itu mah? Ada. Terus qobliyah pulang. Mending, tapi ada habis azan terus pergi. Ada ompong yang udah. Oh, jangan sebut merek. Dah, kita lanjut. Itu seperti air susu yang bersih, sehat, terus menyehatkan. Ada orang belajar tapi kemudian tidak jadi baik. Kenapa? Hadisnya jelas. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa bu'da. Orang yang banyak ngaji, belajarnya banyak, majelisnya ikut banyak, di mana-mana ikut kajian, tapi tidak ada perubahan perilaku. Kalau saya tanya ada perubahan nggak sama Bang Roni? Bang Dian, yang kita tahu aja. Ada perubahan. Berarti ada nggak dampak dari kita ngumpul ngaji gini bang? Ada ya? Kalau yang dohir aja nih, yang batin abang yang ngerasain. Bagas, ada nggak dampaknya Bagas dari ngaji begitu? Semua dah, kita punya pengalaman spiritual masing-masing. Nggak usah diceritain. Ke Allah aja bilang, ya Allah terima kasih. Saya istiqomah sekarang sholat. Sekali nggak sholat aja saya masya Allah kenyesel banget. Kemarin 3 tahun kagak sholat 3 tahun nih, biasa aja. Sekarang ada rasa nyesal. Kenapa ya? Berarti sadar, peka. Dulu nggak ibadah tuh biasa aja, sekarang agak risih. Kepikiran, sholat gua tadi sah apa enggak ya gua? Itu kan. Yang kenapa? Tadi celananya kayaknya najis. Jadi ragu-ragu nih, sah apa enggak, sah apa enggak? Ada nggak Pak Ustadz kalau dalam keadaan celananya tidak suci, tapi saya mau sholat nih? Namanya sholat dihormatin waktu. Sholat hormatin waktu, walaupun najis wajib sholat. Pipis kencing nih, ceboknya nggak bener kan? Ciprat sana sini, nggak ada sarung. Ya kan kalau sarung bisa dipinjam kan? Masa dipinjam celana? Mesti Pak mau sholat saya pinjam celananya. Coba. Lari dia, takut. Nah sarung ini nggak ada nih, tapi harus sholat. Gimana caranya? Pakai yang itu, lihormatil waktu. Saking wajibnya sholat 5 waktu, yang penting ngormati waktu sholat. Terus gimana Pak hukumnya? Nggak sah sholatnya. Tidak berarti habis itu gugur, enggak. Nanti sampai di rumah ganti yang suci terus sholat yang tadi. Misalnya waktunya sudah habis ya qadha. Tapi kita tuh ngormatin waktu tadi. Bahasa yang sederhana banget saya bilang, waktu dipanggil nyaut aja dulu, itu dah rumusnya.
asal dipanggil sholat nih sama Allah, nyaut. Mau nyautnya entar, mau sekarang, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, yang penting mah jangan kelewat waktu. Ya. Kalau bicara afdol, ya harus di awal waktu berjamaah dan seterusnya. Ya.